تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang Lumatul I'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah. Kita masuk pada berita-berita tentang Al-Qiyamah. Ini wajibnya kita membenarkan setiap berita yang disampaikan Nabi, baik itu terasa masuk akal atau tidak masuk akal, selama itu sahih dari Nabi, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Azab kubur dan nikmat kubur, di alam barzah ada azab, di alam barzah ada nikmat, itu perkara yang hak, perkara yang benar, yang wajib kita pula benarkan. Tidak boleh kita ingkari. Waqad ista'adzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu, yang mana Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Nabi perintahkan di setiap salat untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Demikian juga wa fitnatul qabri hakun. Fitnah kubur itu hak, adalah benar. Fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa man nabi wa man dinuk wa man nabiyuk. Ini pertanyaan malaikat kubur ketika di alam barzah, itu adalah hak. Wa su'alul munkar wa nakir hakun. Pertanyaan munkar nakir adalah hak. Wal ba'tsu ba'dal mauti hakun. Kebangkitan setelah kematian adalah hak. Wa dzalika hina yanfuhu Israfilu alaihi salam fi sur. Yang kebangkitan itu terjadi ketika Israfil meniup trompet yang kedua. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Tinggal tiupan yang kedua, yaitu bangkitnya manusia dari alam kubur mereka. Sebagaimana dalam ayat Allah sebutkan, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ketika ditiupkannya trompet, maka serta-merta ini mereka semuanya keluar dari kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, dengan segera. Berita tentang yaumul qiyamah pula, wa yusyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia pun akan dikumpulkan dari kiamat kelak dalam keadaan khufatan, ini telanjang kaki, tidak beralas kaki, tanpa sendal, uratan, dia telanjang itu badan, ghurlan, dalam keadaan itu belum dikhitan, ghurlan buhman, belum dikhitan. Ini apa yang diberitakan Nabi tentang ketika saat manusia menghadap ini Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah hatta yasfa'a fihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka setelah keluar dari kubur mereka, dihimpun di satu ardil mahsyar, di lembah mahsyar. Mereka menghadapi atau mereka menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian berkaitan dengan syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk ardil mahsyar, yang mereka dibuat gelisah dan resah berkaitan dengan suasana menunggu hisab yang akan Allah SWT lakukan. Demikian pula berita-berita tentang hisab dari kiamat. Wa yuhasibahumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah akan menghisab semua manusia. Tidak ada seorang pun kecuali mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa tunsabul mawasin. Allah akan meletakkan timbangan-timbangan. Allah akan memasang timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal manusia. Wa tunsyarud dawawin, dan kemudian akan digelar yaitu kitab catatan amal, akan dibuka kitab catatan amal manusia. Wa tatayaru sahaiful a'mal ilal aiman wasyama'il. Dia akan dipaparkan kitab catatan amal, lalu diserahkan
kepada mereka, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Sehingga Allah katakan dalam ayat, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, diterima kitab itu dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun yang mereka menerima kitab catatan amal dari belakang punggungnya, fa sawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, alangkah celakanya aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini tentang hisab dan penerima kitab catatan amal. Demikian pula wal mizan law kafatani walisani tuzanu bil al a'mal. Demikian pula tentang mizan. Tentang mizan, berita tentang mizan itu, mizan memiliki 2 daun timbangan, memiliki 2 lidah daun timbangan. Kemudian mereka akan ditimbang amal-amalnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang ringan amalan timbangannya, amalan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jahanam tempat mereka kembali dan mereka kekal di dalamnya. Berita tentang haud, tentang ini telaga. Wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga di hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, yang airnya lebih putih dibandingkan dengan susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dibandingkan dengan madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama, yang gayung-gayungnya itu sejumlah bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yatma ba'daha abadan. Atau barang siapa yang dia meminum, sekali minum, dia tidak akan pernah kehausan setelah itu selamanya. Demikian pula berita tentang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas mulut jahanam, yang manusia akan melewatinya. Wasirat hakun, jembatan itu adalah hak, adalah benar. Ya juzul abrar, orang-orang yang baik, ahlus sunnah, ahlul iman, ahlul taqwa, mereka akan melewati jembatan itu dengan selamat. Wa yazillu anhul fujar, orang-orang fajir mereka akan terjerumus, mereka akan terpeleset, kemudian dia akan terjun ke dalam jahanam. Demikian pula berkaitan dengan syafaat. Syafaat Nabi, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummati min ahlil ka'ab min al-kaba'ir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat orang yang masuk neraka di kalangan umatnya, dari kalangan ahlul kabair, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Ini selama dengan syafaat itu mereka selamat dari kekalnya api neraka. Fayakhrujuna bi syafaati ba'dama ihtaraqu wa saru fahman wa humaman. Mereka ini keluar dari neraka setelah mereka ini terbakar dan menjadi asap menghitam dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannata bi syafaati. Setelah mereka itu di neraka dengan syafaat beliau, mereka pun tadinya terbakar menghitam, kemudian mereka dengan syafaat beliau dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun. Demikian pula semua para nabi, kaum mukminin dan para malaikat, mereka memiliki syafaat-syafaat, hak memiliki syafaat sebagai bentuk pemulihan Allah kepada mereka. Sebagaimana Allah katakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah Subhanahu wa taala
mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan tidaklah mereka itu memberikan syafaat. Dan tidaklah malaikat, nabi, wali, dan seterusnya. Mereka tidaklah akan memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai dan orang yang mereka ini dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, maka tidak bermanfaat syafaatnya hamba-hamba Allah yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Demikianlah berita tentang al-jannah wan nar. Wal jannatu wan nar, surga dan neraka itu makhlukatan la tafnayan fal jannatu ma'wa auliyaihi. Surga dan neraka itu hak adalah benar, keduanya makhluk yang tidak akan punah. Surga tempatnya para wali-wali Allah, wan naru iqabu li a'da'i, sedangkan neraka ini tempat atau azabnya Allah kepada para musuhnya. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, dan ahli surga itu dia kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Innal mujrimin, sungguhnya para pendosa, orang durhaka itu mereka berada di azab jahanam kekal. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak diringankan azabnya dan mereka pula ini di dalam neraka itu dia putus asa. Adapun ahlul jannah kekal di dalam jannah, ahli neraka kekal di dalam neraka, kecuali ahli neraka ini kaum mukminin yang masih punya tauhid, mereka dikeluarkan dari jahanam dengan syafaat Nabi atau syafaat ini yang lainnya, sehingga ahli tauhid memiliki keutamaan selamat dari kekalnya azab jahanam. Wa yu'tabil mauti fi surati kabshin amlah. Akan didatangkan kematian, wujudnya itu kambing kibas yang amlah, bertanduk. Fayudbahu bainal jannah wan nar. Diletakkan di antara surga dan neraka, disembelih di antara surga dan neraka. Summa yuqal, setelah disembelihnya yaitu kambing ini, dikatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wa ya ahlan nari khuludun wala maut. Wa ahlul jannah, yang ada kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang ada wa ahlun nar, yang ada kekekalan, enggak ada lagi kematian. Ini semuanya berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk membenarkan berita-berita tersebut. Selama setiap berita dari Nabi itu sahih, wajib bagi kita membenarkan. Baik itu kita rasa masuk akal atau susah masuk akal, maka dalam urusan begini akal tinggal membenarkan. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.